Selamat pagi sahabat cerdas, bagaimana kabarnya? Hari ini kita akan belajar tentang transformasi bagian 1. Refleksi bersama saya Kak Anggi hanya di ruang belajar. Transformasi artinya perubahan. Tentu ingat ya, film tentang Transformer, yaitu sebuah mobil yang dapat berubah menjadi robot. Nah, transformasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perubahan rupa, baik bentuk, fisik, fungsi, dan sebagainya. Dalam matematika, transformasi dibagi menjadi 4, yaitu refleksi atau pencerminan, translasi atau pergeseran, rotasi atau perputaran, dan terakhir dilatasi atau pembesaran. Nah, pada bagian ini kita akan mempelajari transformasi yang pertama, yaitu refleksi. Refleksi artinya pencerminan. Tentu ya, anak kecil, bayi-bayi imut pernah berkaca atau bercermin. Nah, dengan ekspresi yang seperti ini. Kaget, ada juga yang senang, namun ada juga yang marah. Mengapa ya? Dalam benak mereka akan menanyakan, siapa kamu? Kenapa kamu mirip denganku? Tentu dalam hal ini mereka berpikir bahwa mereka kembar. Nah, berikut adalah sifat refleksi oleh cermin datar. Yang pertama, bayangan memiliki ukuran yang sama dengan aslinya, sehingga tinggi bayangan sama dengan tinggi benda aslinya, seperti ini. Itulah mengapa seperti kembar. Kemudian, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda asli ke cermin. Jarak dari sini ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Bayangan saling berhadapan dengan benda asli. Jadi ini saling berhadapan. Kalau wajahnya menghadap ke cermin, maka bayangannya juga akan menghadap ke cermin. Sampai sini paham? Kita lanjut materi selanjutnya. Manakah yang merupakan pencerminan? Nah, ini ada 4 gambar. Adik-adik akan menentukan mana yang pencerminan, mana yang bukan. Ingat kembali dengan sifat-sifat cermin datar. Bayangan memiliki ukuran yang sama dengan aslinya, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda asli ke cermin, dan bayangan saling berhadapan dengan benda asli. Untuk gambar yang pertama, di sini ada sebuah segitiga. Titik yang paling dekat dengan cermin, ini cerminnya yang tegak, harusnya adalah jaraknya sama juga dengan bayangan di sebelah sini. Seperti ini ya adik-adik, kalau contohnya ini bukan. Nah, harusnya seperti ini. Ya kan? Jadi dia dekat, yang jauh juga jauh, yang sangat jauh ya sangat jauh. Sedangkan di gambar tadi bentuknya seperti ini. Tentu berbeda sehingga dia bukan pencerminan. Bagaimana dengan gambar yang kedua? Untuk gambar yang kedua, cerminnya adalah yang datar, yang ini. Garisnya sejajar, maka bayangannya juga sejajar. Kemudian di sini jaraknya sama, oke, yang jauh juga jangan jauh. Maka bayangan yang kedua ini merupakan pencerminan dari bendanya. Untuk yang ketiga, ada segitiga lagi. Lihat di sini, garis lurus, ini juga garis lurus, benar. Tapi dilihat bahwa sudut yang di sini kan dekat dengan cermin. Cerminnya tegak, berarti bayangannya pun harus dekat dengan cermin. Nah, tidak sesuai kan? Berarti bukan pencerminan. Harusnya bendanya seperti ini. Bendanya seperti ini. Yang jauh dengan jauh, kemudian tegak lurus di sini, agak ke belakang. Yang dekat ini lancip di sini. Oke. Bagaimana untuk gambar yang keempat? Gambar yang keempat, perhatikan di sini cerminnya yang horizontal. Berarti titik yang ini kan dekat dengan cermin. Harusnya bayangannya pun di sini letaknya kira-kira. Berarti dia bukan pencerminan. Nah, harusnya di sini, kemudian yang jauh juga dengan jauh, yang dekat dengan dekat, yang sedang dengan sedang. Seperti ini. Paham adik-adik? Dari 4 gambar ini yang merupakan pencerminan hanya nomor 2. Next.
pencerminan terhadap sumbu X. Nah, kalau tadi pencerminan bangun datar, sekarang pencerminan terhadap sumbu X. Kita akan masuk ke koordinat kartesius. Ada sumbu X dan sumbu Y. X yang horizontal, Y yang vertikal. Ini ada titik A, 5,3. X-nya 5, Y-nya 3, dan titik B, negatif 1,6. X-nya min 1, Y-nya 6. Dengan soal, tentukan bayangan dari titik A dan B jika direfleksikan terhadap sumbu X. Ini sumbu X. Jadi sumbu X di sini adalah cerminnya. Ada dua cara dalam menyelesaikan persoalan ini. Yang pertama, dengan cara gambar. Ingat bahwa sifat bayangan jaraknya harus sama. Kita hitung ya adik-adik, jarak kotak dari A ini ke cermin X. 1, 2, 3. Sehingga bayangannya pun harus 3 kotak jaraknya. Nah, di sini 1, 2, 3. Ini titiknya. Titik berapa ini? X-nya 5, Y-nya negatif 3. Jadi A aksen bayangan 5, negatif 3. Bisa kita tulis bahwa A yang tadinya 5,3 direfleksikan hasilnya menjadi A aksen 5, negatif 3. Yang ini titik asli, yang A aksen adalah bayangan. Bagaimana dengan yang B? Yang B ini juga sama. Dari titik cermin, berapa jaraknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ke bawah juga harus 6. Nah, seperti ini. Di sini titiknya. Berapa titiknya? X-nya min 1, Y-nya negatif 6. Berarti min 1, min 6. Dapat kita tulis B dengan titik asli min 1,6 direfleksikan menjadi B aksen min 1, min 6. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua bisa menggunakan rumus. Jika ada titik P, X, Y direfleksikan terhadap sumbu X, oke, sesuai soal ya, maka akan menjadi X, negatif Y. Nah, yang Y ini menjadi negatif dikalikan min 1. Nah, coba kita lihat. Yang A, X-nya sama, 5 nih. Yang Y-nya 3, satunya negatif 3. Berarti kan dikali negatif 1. Berarti rumusnya sesuai. Yang B, negatif 1. X-nya juga negatif 1. Namun di X, di Y, ini 6. Dan di sini negatif 6. Itu dia perbedaannya. Jadi, untuk refleksi terhadap sumbu X, yang berubah yang Y. Dikalikan dengan negatif 1. Nah, adik-adik cerdas, sebenarnya refleksi pencerminan pada bangun datar itu ada 7 jenis. Yang pertama, terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, terhadap titik asal 0,0, terhadap garis Y sama dengan X, dan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Kemudian ada juga jika pencerminan terhadap garis Y sama dengan H, dan terakhir pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Kita akan membahas satu persatu dari pencerminan ini. Tadi kita sudah membahas yang X, sekarang pencerminan terhadap sumbu Y. Ada titik koordinat ya, X, Y dengan titiknya sama, kemudian direfleksikan terhadap sumbu Y, maka sumbu Y ini akan menjadi cermin. Nah, kita lihat. Untuk yang A dulu, jarak A ke cermin ini kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5. Ke sini juga akan 5. Di mana dia? Nah, di sini. Titik ini titik berapa? X-nya negatif 5, Y-nya 3. Berarti negatif 5,3. Oke. Kemudian yang B. B di sini jaraknya 1 ke cermin. Berarti jaraknya 1 lagi. Nah, disinilah dia. Oke, titiknya berapa? X-nya 1, Y-nya 6, 1,6. Nah, hasilnya seperti ini. Jika dengan rumusnya akan menjadi seperti ini. Kalau ada titik X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y, maka hasilnya adalah min X, Y. Perhatikan, dari 5 menjadi negatif 5, Y tetap 3. Yang di sini negatif 1 menjadi positif 1, Y-nya tetap yaitu 6. Bagaimana? Kita bedakan ya. Kalau yang sumbu X seperti apa? Akan menjadi X, negatif Y. Nah, ini kebalik nih. Jangan sampai ketertukar ya adik-adik. Kalau terhadap sumbu Y, yang negatif yang X.
kalau refleksi terhadap sumbu X yang negatif yang Y. Baiklah adik-adik, kita lanjut pencerminan terhadap titik asal 0,0. Oke, dengan soal yang sama ada titik A dan titik B. Kita akan refleksikan terhadap titik asal 0,0. Nah, perhatikan ya. Berarti titik ini akan dicerminkan terhadap titik asal. Berarti akan melalui 0,0 dengan jarak yang sama. Di manakah itu? Coba perhatikan. Dari A ke 0,0 jaraknya harus sama ke sini. Ini titiknya adalah X-nya negatif 5, Y-nya negatif 3. Berarti dari A 5,3 direfleksikan terhadap titik asal 0,0, hasilnya menjadi negatif 5, negatif 3. Bagaimana yang titik B? Titik B negatif 1,6 direfleksikan dengan 0,0 sebelah sini ya. Berarti hasilnya adalah X-nya 1, Y-nya negatif 6. 1, negatif 6. Coba, ini juga punya rumus. Kalau ada titik X, Y direfleksikan terhadap titik asal O 0,0, maka hasilnya adalah min X, min Y. Coba perhatikan. Dari A yang 5,3 menjadi negatif 5, negatif 3. Sesuai rumus ya, min X, min Y. Kalau yang B, negatif 1,6. Nah, B ini berarti min kali min 1, positif 1, min kali 6, min 6. Sampai sini jelas ya. Coba ingat kembali rumus untuk refleksi terhadap sumbu X dan Y. Jika ada titik X, Y, nah dengan hasil bayangan negatif X, Y, perhatikan yang negatif adalah X. Berarti ini direfleksikan terhadap sumbu Y. Nah, kalau yang X bagaimana? Nah, ini kebalikannya. Titik bayangannya akan menjadi X, negatif Y untuk refleksi terhadap sumbu X. Nah, pintar. Ini adalah baru 3 contoh dari refleksi. Bagaimana yang lain? Nah, ini dia. Ada pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Dengan soal yang sama ya. Tentukan titik bayangan dari A dan B jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Perhatikan, di mana dulu titiknya nih? Y sama dengan X, berarti Y itu X. Kalau Y-nya 1, X-nya 1. Kalau Y-nya 8, berarti X-nya 8 di sini. Nah, garisnya yang mana? Garisnya yang ini. Kalau X-nya negatif 8, Y-nya juga negatif 8. Sesuai kan di sini titiknya. Dan sampai ke sini juga. 8,8. Tarik garis. Ini adalah cermin. Sekarang kita akan menentukan bayangan dari A 5,3 dengan jarak yang sama dari cermin Y sama dengan X. Tarik garis. Nah, di sini letaknya. Berapa ini? 3,5. Kalau yang B dari sini ke sini. Ini berapa? 6, negatif 1. Coba kita gunakan rumusnya ya. Rumusnya adalah Y, X. Kenapa? Karena Y itu adalah X. Berarti X adalah Y. Yang awalnya X, Y. Karena Y adalah X. Berarti yang pertama adalah Y. Karena Y sama dengan X. Nah, berarti X dia kebalik aja tukar. Coba kita lihat. Dari 5,3 hasilnya berapa? 3,5. Min 1,6 tukar jadi 6, negatif 1. Ini refleksi untuk garis yang Y sama dengan X. Selanjutnya, bagaimana dengan pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X? Coba kita lihat ya adik-adik soal yang sama. Garis negatif X itu lawannya lagi, berarti yang sebelah sini. Nah, sebelah sini ya. Cerminannya yang mana? Dari A ke sini titiknya adalah negatif 3, negatif 5. Untuk yang B di sini yaitu berapa ini? Y, X-nya, X dulu. X negatif 6, Y-nya 1. Nah,
Coba pakai rumus ya. Rumusnya apa? Rumusnya ternyata negatif Y, negatif X. Kenapa? Karena Y itu negatif X. Ini berlaku sebaliknya ya. Berarti X juga adalah negatif dari Y. Sehingga jika titik asalnya adalah X, Y, maka bayangannya menjadi negatif Y, X itu negatif Y, dan Y itu negatif X. Nah, kebalik namun diberi tanda negatif. Ini untuk refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Coba perhatikan. 5,3 dibalik ya. 3,5 dikasih negatif. Negatif 3, negatif 5. Ini juga sama. Negatif 1,6 dibalik diberi negatif. Negatif 6,1. Coba ingat lagi refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Nah, semuanya positif namun terbalik. Itu dia bedanya. Ini ada udah 5 ya adik-adik ya. Lanjut, pencerminan terhadap garis Y sama dengan H. Nah, ini ada titiknya. Y sama dengan H di mana? Misalkan H itu 2. Jadi tentukan refleksi terhadap garis Y sama dengan 2. Ini 2 nih. Nah, ini Y sama dengan 2. Berarti yang garis biru ini adalah cermin. Ini A. Sebenarnya ini lebih mudah dari yang tadi. Jaraknya 1 ya adik-adik, berarti ke sini juga 1. Nah, pakai sifat dia. Titiknya berapa? X-nya 5, Y-nya 1, 5,1. Kalau yang ini, yang B. Yang B min 1,6. Jaraknya ke cermin berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti sini juga 4. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini dia. Oke, berapa titiknya? Titiknya adalah min 1, Y-nya min 2. Min 1, min 2. Kalau pakai rumus bagaimana? Wow, rumusnya ternyata X, 2H min Y. Nah, coba perhatikan. X-nya tetap, 5 dengan 5 tetap. Namun Y-nya berubah. Jadi 2 dikali H, hanya nih ya. 2 dikurang Y-nya. Coba perhatikan. 2 kita dapat dari 2 rumus, hanya dari sini H, Y sama dengan H kan, berarti hanya 2. Dikurang Y-nya 3 sama dengan 1. Nah, di sini 1, 5,1. Yang B, 2 dikali 2 dikurang 6, Y-nya 6. 4 dikurang 6 negatif 2. Sampai sini betul ya. Nah, ini yang perlu dihafalkan supaya tidak tertukar. Terakhir, pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Garis X sama dengan H. Misalkan X-nya itu 4. Nah, di sini dia. Ini adalah cerminnya. Garis X sama dengan H. X sama dengan 4. Dengan menggunakan sifat, A ini kan jarak ke cermin 1. Berarti di sini juga 1. Nah, ini dia titiknya. Titiknya adalah 3,3. Oke. Kemudian yang B. Dari sini ke sini jaraknya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sini juga 5. Ada di titik 9,6. Next, rumusnya apa? Ternyata rumusnya adalah 2H dikurang X, Y. Kebalikan dari tadi ya. Coba kita lihat. Y-nya tetap 3 dan 3. 6 dan 6. Yang berubah adalah bagian ordinatnya di sini, yang X. 2 dikali 4, 2 dari sini, 4-nya nih H, dikurang 5, 8 kurang 5, 3. Benar ya? Di sini 2 kali 4 dikurang negatif 1, 9. Coba ingat lagi rumus untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan H. Yang berubah yang mana? X-nya tetap, Y-nya yang berubah. Oke, dengan rumusnya sama ya. 2H min X, kalau yang di sini 2H dikurang Y. Oke adik-adik, dari 7 jenis pencerminan ini bisa dikerjakan dengan gambar, bisa juga dengan rumus, tergantung mana yang menurut kalian lebih mudah. Kita cari kesimpulannya. Ada tabel 7 jenis dari pencerminan. Untuk yang pertama, dicerminkan terhadap sumbu X, koordinatnya dari X, Y menjadi X, negatif Y. Ingat, kalau sumbu X berarti yang negatif yang Y. Kalau sumbu Y yang negatif yang X. Nah, benar. Kalau titik asal, keduanya negatif. 3 ini menjadi satu kelompok, yaitu bagian 1. Jadi ingat-ingat ya, karena hampir mirip nih.
Nah, untuk yang pencerminan terhadap garis Y sama dengan X akan menjadi dibalik, Y, X. Kalau yang Y sama dengan negatif X dikasih negatif. Negatif Y, negatif X. Nah, ini satu kelompok, yaitu bagian 2. Selanjutnya, pencerminan terhadap garis Y sama dengan H dan X sama dengan H. Ini pakai rumus X, 2H dikurang Y. Kalau yang satunya 2H dikurang X, Y. Nah, ini kita kelompokkan menjadi bagian 3. Bagaimana adik-adik? Menarik ya, tentang refleksi ini ternyata ada jenisnya. Ada banyak, ada 7. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang transformasi yang ke nomor 2, 3, dan 4. Jangan kemana-mana, lanjut di video pembelajaran transformasi bagian 2. Sampai jumpa, salam sahabat cerdas.